Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Gita Anggreni dari kelas 11 AK3. Sejarah Perang Padri tahun 1821 sampai 1837. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri tahun 1821 sampai 1837 terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagai perlawanan kaum Padri terhadap dominasi Belanda dan kaum adat, kaum Padri dipengaruhi oleh ajaran Islam yang lebih murni, dipimpin oleh ulama seperti Tuanku Kotatua dan muridnya, Tuanku Nan Renceh. Mereka ingin menerapkan ajaran Islam secara ketat, sementara kaum adat masih memegang tradisi yang kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perselisihan ini dimanfaatkan Belanda untuk menjadikan agama Islam. Kemudian pada tahun 1803 datanglah 3 orang ulama yang baru saja pulang haji dari Tanah Suci Mekah, yakni Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piabang. Awal mula konflik antara dua kelompok Minangkabau. Pada awal abad ke-19 di Minangkabau, istilah Padri belum dikenal. Sebutan yang umum pada waktu itu adalah golongan hitam dan golongan putih. Golongan putih yang kemudian dikenal sebagai kaum Padri adalah kelompok pembaru agama Islam yang mengenakan pakaian serba putih. Mereka menentang praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam seperti berjudi, menyambung ayam, dan minuman keras. Sementara itu, golongan hitam adalah kaum adat yang mempertahankan tradisi dan memakai pakaian serba hitam. Pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau pada tanggal 10 Februari 1821. Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat, Tuanku Suraoso, dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian ini, maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1921, Belanda yang Perang Padri ini terdapat 3 fase, yaitu fase pertama 1821 sampai 1825, fase kedua 1825 sampai 1830, fase ketiga 1830 sampai 1837. Fase pertama 1821 sampai 1825. Perang Padri mulai menyerang pos-pos Belanda termasuk Simawang, Soliae, dan Sipinang, dengan kekuatan sekitar 20 hingga 25 ribu orang bersenjata tradisional. Kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menghadapi Belanda yang memiliki bersenjata lebih modern, termasuk meriam. Pertempuran ini memakan korban besar di kedua belah pihak, dan Tuanku Pasaman akhirnya mundur ke Lintau. Kaum Padri melancarkan serangan di seluruh Minangkabau di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1824, tercapai perjanjian masang antara Belanda dan kaum Padri. Namun, Belanda memanfaatkannya untuk merebut wilayah baru. Konflik berlanjut ketika Belanda menekan Tuanku Mesiangan yang akhirnya tertangkap dan dipenjarakan. Pembantalan perjanjian masang mengakibatkan semangat perlawanan kaum Padri kembali bangkit yang kemudian terus berlangsung. Fase kedua Perang Padri tahun 1825 sampai 1830. Belanda menerapkan strategi peredaan terhadap kaum Padri di Sumatera Barat. Momen ini bertepatan dengan terjadinya perang Diponegoro di Jawa yang menyerap banyak sumber daya Belanda. Untuk mengurangi ketegangan di Sumatera Barat, Belanda berupaya mengadakan perdamaian melalui kontak dengan tokoh Padri, termasuk melibatkan seorang saudagar Arab, Sulaiman Al-Jufi, guna membujuk kaum Padri untuk berdamai. Meski Tuanku Imam Bonjol menolak, ajakan damai ini diterima oleh Tuanku Lintau dan Tuanku Nan Renceh, yang mengarah pada pendatanganan perjanjian Padang pada 15 November 1825. Isi perjanjian tersebut yaitu fase ketiga. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830, Belanda mengalihkan kekuatan ke Sumatera Barat untuk menghadapi kaum Padri. Dalam fase ketiga, kaum Padri mendapatkan dukungan dari kaum adat yang memperkuat posisi mereka. Padri berhasil memutus komunikasi Belanda dan menguasai beberapa wilayah strategis. Pada 1831, Jacob Elliot menggantikan Gillifari dan diperintahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Belanda dengan pasukan tambahan dari Jawa, termasuk pasukan Setot Ali Basa,
Menyerang pos-pos Padri menimbulkan kekejaman di guguk si Gandang dan akhirnya menaklukkan Kamang. Van de Bas memperkenalkan strategi winning the heart dengan menghapus pajak dan memberi gaji kepada penghulu dan kulit. Belanda juga mengeluarkan plakat panjang, janji tidak akan ada lagi peperangan. Beberapa tokoh Padri menyetujui perdamaian, tetapi perlawanan masih berlanjut dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada 1834, Belanda mengkonsentrasikan serangan ke Bonjol. Pada 16 Juni 1835, benteng Bonjol mulai dihujani meriam. Dan pada Agustus 1835, beberapa benteng di sekitar Bonjol jatuh. Imam Bonjol mencoba berdamai dengan syarat tertentu, tetapi Belanda menolak dan memperketat pengepungan. Pada 16 Agustus 1837, benteng Bonjol akhirnya jatuh. Dan meski Imam Bonjol sempat melarikan diri, pertahanan Padri melemah. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Prancis. Ternyata ajakan berunding itu hanya tipu muslihat, karena pada saat datang di tempat perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap. Beberapa pengikutnya memang ada yang berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Minangkabau. Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 19 Januari 1839. Ia dipindahkan ke Ambon pada tahun 1841, dipindahkan lagi ke Manado hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Kesimpulannya, perang ini menunjukkan semangat juang dan kegigihan rakyat Minangkabau dalam mempertahankan agama, tanah air, dan budaya mereka dari ancaman-ancaman penjajahan Belanda. Uang Rp5.000 bergambar Tuanku Imam Bonjol adalah bagian dari seri pahlawan nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Uang ini dirilis untuk menghormati perjuangan Imam Bonjol, tokoh utama dalam Perang Padri melawan penjajahan di Sumatera Barat. Potret Imam Bonjol pada sisi depan melambangkan semangat perjuangan, sementara sisi belakang menampilkan pemandangan khas Minangkabau. Uang ini menjadi alat pembayaran resmi hingga akhirnya ditarik dan digantikan oleh desain baru, tetapi tetap dikenang sebagai simbol sejarah perlawanan bangsa.